Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Anawa, Ranti Wilyasih, akan memaparkan hasil temuan kami yang kami beri judul dengan analisis potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Anawa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ini adalah profil mitra, di mana mitra kami adalah Kementerian Transmigrasi RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka, pemerintah desa dan Kecamatan Towari dan Watubangga, masyarakat kelompok tani Anawa. Adapun tujuan kegiatan kami secara umum adalah melakukan analisis potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi Anawa. Kegiatan kami berlangsung dari mulai 17 Agustus sampai dengan 9 Desember 2025 dengan lokasi kegiatan bertempat di kawasan transmigrasi Anawa, Kecamatan Toari, dan Watubangga, Kolaka. Gambaran transmigrasi Anawa. Kawasan transmigrasi Anawa merupakan salah satu kawasan pemukiman transmigrasi yang berada di wilayah administratif Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan ini mencakup dua kecamatan, yaitu Watubangga yang kemudian mekar menjadi Kecamatan Toari, di mana dua kecamatan ini terdiri dari 21 desa dan 3 kelurahan. Program transmigrasi di Kabupaten Kolaka pertama kali dilaksanakan pada tahun 73 di UPT Tohua, dan program transmigrasi terakhir sudah dilaksanakan pada tahun 2016 di UPT Anawa. Adapun suku asli kawasan transmigrasi adalah suku Moronene dan juga Tolaki. Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu belum teridentifikasinya komoditas unggulan secara spesifik di kawasan transmigrasi Anawa. Pengalaman ini mengakibatkan petani harus menunggu 3 sampai 4 tahun untuk dapat menentukan tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah kawasan transmigrasi. Kemudian, selain belum teridentifikasinya komoditas unggulan, permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi Anawa, terbatasnya akses terhadap teknologi dan pasar, belum terbentuknya ekosistem bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, serta kontribusi ekonomi lokal terhadap kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah. Adapun tujuan kami dalam kegiatan ini, yang pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan komoditas unggulan spesifik kawasan di Kecamatan Sawari dan Watubangga secara partisipatif dan berbasis data sebagai basis utama pengembangan ekosistem bisnis lokal. Yang kedua, menganalisis struktur rantai nilai atau value chain dan potensi pasar dari komoditas tersebut, mencakup identifikasi peran aktor, petani, BUMDes, UMKM, serta efisiensi produksi, titik kritis, hambatan dan peluang, serta penguatan rantai pasok. Yang ketiga, merancang model pengembangan ekosistem bisnis yang terintegrasi dan aplikatif yang disesuaikan dengan karakteristik geografis serta kapasitas sosial ekonomi masyarakat setempat. Merumuskan strategi pengembangan komprehensif yang mencakup aspek produksi, teknologi, pemasaran guna meningkatkan nilai tambah produk atau value added dan daya saing kawasan. Terakhir, menyusun dokumen desain pengembangan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis, infografis, rantai nilai, dan matriks potensi sebagai acuan implementatif untuk tahap hilirisasi dan investasi selanjutnya. Metodologi kegiatan ini menggunakan data primer dan juga data sekunder, di mana data primer ini kita dapatkan melalui wawancara atau in-depth interview, focus group discussion, dan observasi lapang. Sementara data sekunder kami dapatkan melalui studi literatur seperti dokumen kebijakan, laporan penelitian, terdahulu data dari BPS, jurnal ilmiah, dokumen dari dinas-dinas terkait, dan publikasi lembaga resmi. Metode pengolahan dan analisis data, metode analisis hierarki proses atau dikenal dengan AHP, analisis kualitatif dalam menentukan komoditas unggulan, analisis rantai nilai, analisis usaha tani, dan terakhir kita menggunakan analisis SWOT. Hasil dan luaran, seperti kita lihat bahwa peta di sebelah kiri ini adalah gambaran dari kawasan transmigrasi Anawa, dan di sebelah kanan adalah peta dari Desa Ranosangia. Secara umum, hasil temuan kami menunjukkan bahwa kelapa ini adalah komoditas unggulan yang kami temukan di kawasan transmigrasi Anawa. Namun demikian, tanaman kelapa ini tidak cocok untuk daerah dengan topografi agak tinggi seperti di daerah Ranosangia, Mata Osu atau Mata Osu Ujung. Sehingga desa Ranosangia yang menjadi tempat kawasan transmigrasi untuk tahun 2009, 2014, 15, dan 16 tidak tidak cocok untuk menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan, melainkan di daerah tersebut ditanam kelapa sawit dan jeruk. Dan ini adalah rantai nilai komoditas kelapa. Untuk kelapa ada 3 model dari mulai petani, pengumpul kecil, pengepul besar. Yang model kedua petani,
pengolah kopra, pengepul besar, petani, pengepul kecil, pengolah kopra, kemudian pengepul besar. Rantai nilai komoditas kelapa sawit, petani, pengepul, pabrik, atau dari petani langsung disampaikan ke pabrik. Sedangkan rantai nilai komoditas jeruk itu dari mulai petani, pengepul, sampai dengan pedagang. Next. Nah, ini adalah tantangan yang kemudian kami temukan, yang kami identifikasi dari pengamatan lapang. Pertama, rendahnya efisiensi produksi, keterbatasan teknologi pasca panen, kelembagaan yang lemah, infrastruktur jalan produksi yang belum memadai. Sementara model ekosistem bisnis yang dapat diterapkan dari hulu ke hilir, ini berupa permajaan tanaman dan peningkatan produktivitas, terutama untuk tanaman kelapa yang tua, agregasi pasokan melalui kelompok tani atau BUMDes untuk meningkatkan posisi tawar dan harga yang lebih baik, fasilitas pasca panen di desa, kemitraan pemasaran dengan industri, branding dan digitalisasi pemasaran, pengembangan produk bersertifikat. Kemudian untuk model ekosistem peningkatan nilai tambah dan daya saing kawasan dapat dilakukan dengan merumuskan strategi pengembangan seperti penguatan kelembagaan, petani, dan juga BUMDes, peningkatan nilai tambah dan daya saing melalui hilirisasi, adopsi teknologi pengolahan dan pengeringan, pengembangan komoditas alternatif di zona topografi tinggi seperti sawit dan jeruk, serta intensifikasi dan diversifikasi komoditas sesuai zonasi. Next. Hasil luaran berupa foto dan video, dokumentasi setiap kegiatan penelitian untuk kebutuhan arsip, publikasi yang kita lakukan berupa publikasi jurnal, publikasi media massa secara online, kemudian mengunggah live report kegiatan ke sosial media, laporan akhir, kemudian kita juga membuat laporan akhir sebagai bagian rekomendasi Kementerian Transmigrasi untuk pengembangan kawasan transmigrasi di tahapan selanjutnya. Dan ini adalah dokumentasi kegiatan kami selama di lapangan, kunjungan ke lembaga terkait, ke masyarakat, dan di sini kita bisa melihat bagaimana infrastruktur desa ataupun kawasan transmigrasi yang sangat jelek, terutama pada saat terjadinya musim hujan. Terima kasih. Begitu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.